Baik, teman-teman, terima kasih Teh Tuti, terima kasih teman-teman KPA, Dr. Ronald juga yang sudah menjembatani ya untuk pemateri kita malam ini ya, Dr. Yohanes sudah, Dr. Ronald berkenan untuk memperkenalkan kita ke Dr. Yohanes gitu untuk sesi malam ini. Terima kasih banyak. Untuk Dr. Yohanes dipersilahkan untuk memulai sesinya, Dok. Baik, terima kasih. Sungguh senang sekali ya bisa kita sharing di kesempatan saat ini. Terima kasih Dr. Ronald ya. Juga ini ada teman saya tuh, Dr. Samuel Utoro dari Jakarta ikutan. Ada tambah satu dokter lagi nih di acara ini ya. Baik, saya mohon izin share screen ya. Saya membahas akan tentang nutrisi sehat ya. Nah, nutrisi itu sangat penting untuk kita ya, karena dari makanan itu kita dapat mendapatkan zat gizi yang dibutuhkan untuk tetap sehat, tumbuh dan bekerja dengan baik. Tumbuh itu berlaku juga untuk orang dewasa ya, karena kita tuh tetap tumbuh sebetulnya. Nah, tumbuhnya itu contohnya kulit itu selalu diperbarui ya, tumbuh juga. Kemudian organ-organ di dalam tubuh kita yang berongga ya itu juga selalu memperbarui dirinya, sel-selnya selalu tumbuh ya. Nah, jadi nutrisi itu penting untuk tetap sehat, tumbuh dan bekerja dengan baik. Nah, secara singkat itu ada 6 jenis zat gizi dalam makanan ya, secara gampangnya. Satu, protein, ya itu membangun otot dan sistem kekebalan tubuh yang kuat. Jadi harus cukup asupan protein dalam makanan kita. Kedua, karbohidrat ya. Ini termasuk sayur-sayuran, buah dan padi-padian seperti nasi, roti, kentang, mie ya. Nah, ini semua sumber energi, tapi khusus sayuran itu banyak yang tidak bisa diserap menjadi sumber energi karena kita manusia ya, berbeda dengan hewan yang mempunyai perut yang 4 kantong. Kita tidak bisa ya. Itu sayuran tetap sehat untuk kita karena banyak mengandung vitamin, mineral dan serat ya. Buah-buahan cukup mengandung energi juga ya, karena mengandung gula dan kadang-kadang juga mengandung lemak. Ketiga, lemak. Lemak itu memberikan energi tambahan untuk kita ya, selain juga ada beberapa vitamin yang larut dalam lemak. Nah, kemudian zat gizi yang lain, vitamin. Vitamin ini penting untuk mengatur berbagai proses yang terjadi di dalam tubuh kita ya. Dan kemudian ada mineral juga yang mengatur berbagai proses dalam tubuh dan juga merupakan komponen jaringan tubuh. Contohnya kalsium ya, vitamin B, vitamin C dan lain-lain ya. Nah, kemudian yang keenam, jangan lupa air. Air itu memberi bentuk pada sel dan juga sebagai medium di mana berbagai proses berlangsung di dalam tubuh ya. Nah, semuanya harus ada dalam makanan kita secara seimbang supaya kita tetap sehat. Nah, pertanyaannya kemudian apakah perlu diet khusus untuk orang dengan HIV dan AIDS ya? Nah, ini kalau saya baca yang terbaru itu ternyata tidak ada diet atau makanan spesial yang dapat meningkatkan sistem imun tubuh ya. Nah, tapi kita juga harus ingat bahwa infeksi virus HIV itu mengakibatkan sistem imunitas kita bekerja keras sehingga membutuhkan tambahan kalori ya. Jadi kadang-kadang perlu tambahan makanan, ekstra makanan ya. Nah, juga pada penderita HIV tentu sering terjadi berat badan kurang ya. Nah, kondisinya sakit berat, kemudian juga viral load-nya tinggi ya, atau bahkan ada infeksi oportunis ya. Itu membutuhkan ekstra protein dan juga ekstra kalori ya. Nah, jika kelebihan berat badan pada beberapa pasien HIV itu ada kelebihan berat badan ya, terutama gemuknya di perut. Nah, itu bahaya ya. Ini harus makan sehat, rendah kalori ya. Jadi tetap makan sehat, bukan diet yang aneh-aneh ya. Nah, kita tetap ingin misalnya yang kelebihan berat badan, turun berat badan, tapi caranya yang sehat makannya. Nah, ada juga penderita HIV yang berat badannya terus turun ya. Nah, ini biasanya membaik kalau diberikan terapi antiretroviral yang tepat ya. Nah, tapi kita tahu bahwa turun berat badan itu efeknya kurang baik
ya, karena akan menyebabkan badan lebih sulit untuk melawan infeksi dan juga lebih sulit untuk pulih kembali ya. Jadi turun berat badan biasanya tidak baik. Nah, ada beberapa alasan mengapa orang dengan HIV itu kurang asupan gizinya ya. Pertama, infeksinya sendiri ya, itu menyebabkan nafsu makannya turun. Kemudian sering orang tuh kan kalau kena infeksi mulutnya terasa pahit, lidahnya terasa pahit ya. Jadi rasa makanan terasa kurang enak. Dan kadang-kadang ada infeksi lain yang mengganggu penyerapan zat gizi. Contohnya kalau ada diare misalnya ya. Nah, beberapa obat HIV juga dapat menimbulkan efek samping seperti rasa sakit di mulut ya, seperti sariawan, mual, muntah. Nah, ini semuanya menyebabkan orang susah untuk memenuhi kebutuhan gizi ya. Kemudian juga jangan lupa rasa lelah karena virus HIV atau karena obat ya, sehingga orang menjadi sulit capek untuk menyiapkan makan ya, dan juga kadang-kadang malas untuk makan secara teratur ya. Jadi semuanya menyebabkan asupan gizi penderita HIV ini menjadi kurang ya. Nah, penting bagi kita untuk mencukupi asupan kalori dan protein agar berat badannya tetap terjaga dengan baik ya. Jadi untuk jangan sampai turun berat badan, harus cukup asupan kalori dan protein. Nah, jadi kalau untuk peningkatan asupan protein itu kita bisa mendapatkan protein dari sumber nabati dan hewani ya. Sumber nabati tentunya kacang-kacangan ya misalnya. Kemudian sumber hewani daging ya, daging sapi, kambing, ayam, ikan. Nah, dan juga produk susu itu bisa juga merupakan sumber energi. Jadi caranya bisa kita tuh mengoleskan selai kacang pada roti yang kita makan atau pada biskuit ya, buah misalnya pisang, kita oleskan selai kacang, itu rasanya nikmat sebetulnya ya. Atau sayur-sayuran seperti seledri yang besar itu ya, batangnya dioleskan selai kacang ya. Bisa juga kita menambahkan keju pada buah-buahan seperti pisang dan juga pada tomat ya. Kemudian bisa menambahkan tuna kalengan ya. Tuna kalengan itu macam-macam, tapi usahakan belinya yang tuna in spring water ya. Jangan tuna in brine, nanti terlalu asin ya. Kalau tuna in spring water itu rasanya cuma asin sedikit. Itu bisa ditambahkan tunanya ke dalam salad ya, atau gado-gado atau mie instan. Penting diingat kalau beli makanan kalengan aman-aman saja selama belum expire dan juga selama kalengnya masih bagus. Jangan beli kaleng yang sudah penyok-penyok walaupun diskon ya. Takutnya nanti ada bakteri yang masuk ke dalam kalengan melalui celah-celah yang sangat kecil pada penyok-penyok di kaleng tersebut. Nah, jadi mie instan juga boleh dikonsumsi ya, supaya berat badannya terjaga dengan baik. Mie instan itu biasanya rasanya lebih gurih kan ya, banyak yang suka. Nah, bisa juga kita menambahkan keju parut ya ke dalam makanan, seperti kalau kita goreng telur tambahin keju ya. Nah, kemudian kalau makan cereal atau buah-buahan kita potong-potong, tambahkan yogurt ya. Jadi itu juga menambah asupan protein dari produk susu. Nah, kemudian bisa juga kita itu menambahkan telur rebus ya ke dalam gado-gado, atau kalau kita makan bubur cuma ada suiran ayam, tambahkan 1 telur rebus ya. Telur goreng juga boleh. Kemudian kalau cemilan kita upayakan makan kacang-kacangan ya, dan biji-bijian seperti kuaci itu mengandung minyak yang sehat ya. Kacang-kacangan upayakan jangan digoreng. Jadi misalnya disangrai ya, roasted almond misalnya kan itu sehat, atau kacang kulit ya. Nah, bisa juga kita menambahkan potongan atau daging cincang ke dalam sup, ya, salad dan saus ya. Nah, bisa juga kita menambahkan susu bubuk atau bubuk putih telur. Itu bisa kita beli di toko-toko yang menjual bahan-bahan buat pembuat kue ya. Ada susu bubuk putih telur. Itu bisa ditambahkan ke dalam makanan seperti telur orak-arik dan juga ke dalam milkshake ya. Nah, jadi cukup banyak cara untuk menambahkan protein ke dalam makanan sehari-hari. Nah, penambahan kalori
paling gampang dari lemak ya, karena lemak itu tidak membuat kita kenyang. Lain dengan karbohidrat, kalau kita makan nasi terlalu banyak tidak mungkin karena pasti cepat kenyang ya. Nah, tapi kalau ditambahkan lemak ke dalam makanan itu tidak terlalu membuat kita kenyang. Nah, sumber kalori sumber lemak itu bisa dari margarin ya, bisa juga sour cream ya, cream cheese, selai kacang itu juga banyak mengandung lemak, keju parut, kemudian juga buah seperti alpukat ya. Nah, kemudian dressing dengan menggunakan minyak olive, bumbu kacang seperti lotek, pecel, gado-gado ya, itu semua akan menambahkan asupan kalori dari lemak ya. Nah, kemudian kalau kita memasukkan kalori dari karbohidrat, tentunya dari asalnya dari padi-padian dan juga dari buah-buahan bisa ya. Contohnya roti ya, roti, muffin, biskuit, crackers, dan juga bisa dari oatmeal, havermut ya, dan berbagai macam cereal. Tapi ingat jangan yang terlalu manis ya, seperti yang dilapis coklat. Itu manisnya bukan main, tentu nanti tidak sehat ya. Pasta seperti spaghetti, fettuccine juga boleh, kentang, nasi, buah segar atau bahkan buah kering ya untuk camilan ya, bisa juga ya. Madu dan maple syrup bisa ditambahkan ke atas buah-buahan atau roti ya. Nah, kadang-kadang saya juga suka menganjurkan pasien yang kurus sekali, misalnya kalau makan buah ya, contoh apel, potong tipis-tipis, kasih tepung untuk goreng pisang sedikit, digoreng, kemudian ditaruh di atas piring, kasih madu sedikit, nikmatnya bukan main ya. Bisa juga dikasih ice cream ya. Nah, jadi juga nafsu makan kadang-kadang turun ya. Nah, jadi bisa kita tingkatkan dengan cara olahraga ringan seperti jalan kaki atau yoga ya. Itu akan menyebabkan nafsu makan lebih baik ya. Kalau diam saja di dalam kamar, tentu nafsu makannya akan semakin turun ya. Kemudian perlu diingat makannya porsi kecil tapi sering ya. Jangan lupa camilan ya. Juga usahakan kalau lagi nafsu makannya bagus, cepat-cepat makan. Jadi makannya berat badannya terjaga ya. Nah, penting juga jangan minum terlalu banyak pada saat makan ya. Jangan ada kan yang kebiasaan kalau makan 1 sendok minum 1 teguk, nanti kembung ya, nanti jadi makannya nggak bisa banyak. Nah, penting juga untuk menghindari minuman yang banyak mengandung gas seperti soft drink ya. Nah, itu dan makanan penghasil gas seperti kubis, kol, brokoli, dan kacang merah ya. Karena kalau banyak minum soft drink, nanti banyak gas yang masuk ke dalam perut, kembung. Jadi nafsu makan menurun ya, karena merasa agak mual kan, kenyang, rasanya penuh perutnya ya. Makanan penghasil gas nanti itu di dalam usus besar dia akan difermentasi menghasilkan banyak gas. Nah, itu yang juga menyebabkan rasa kembung sehingga nafsu makan menurun ya. Nah, juga misalnya pilih waktu makan bersama keluarga atau bersama teman. Jadi nafsu makan lebih baik karena moodnya lebih bagus ya. Nah, pilih makanan kesukaan dan buat juga makanan menjadi semenarik mungkin dan di tempat yang nyaman tentunya ya. Kalau tempatnya panas gitu kan, tentu nafsu makan menurun ya. Kalau tempatnya adem dan nyaman, tentu nafsu makan juga lebih bagus. Nah, dalam hal air itu penting ya. Dia mendistribusikan nutrisi ke seluruh tubuh. Jadi minum itu yang cukup itu sangat baik untuk pertama mengurangi efek samping obat-obatan ya. Kemudian membantu pembuangan sisa-sisa metabolisme obat. Dan biasanya obat itu melalui ginjal dan kadang-kadang melalui feses ya bisa ya. Jadi air yang cukup itu membantu pembuangan sisa metabolisme obat. Kemudian juga air penting untuk menghindari dehidrasi, ya, mulut kering, dan susah buang air besar. Juga kalau kita cukup minum air, badan kita tuh tidak terasa terlalu lelah, ya, jadi lebih segar rasanya, ya. Nah, berapa banyak yang harus kita minum? Nah, sebaiknya kita minum paling sedikit 8-10 gelas air tiap hari, ya. Nah, jadi minum air itu lebih banyak, ya, termasuk teh, ya, tanpa kafein, jus buah campur air boleh ya, tetapi jangan terlalu banyak jus buah tentunya, nanti asam urat dan trigliseridnya naik ya. Sesekali boleh, sehari 200 cc. Jus buah campur air ini terutama untuk mereka yang tidak suka air bening ya. Nah, hindari minuman yang mengandung kafein seperti cola ya,
kopi dan teh dan coklat yang biasa ya. Kafein nanti cenderung membuat kita lebih sering buang air kecil ya. Nah, hindari juga alkohol tentunya ya. Untungnya di Indonesia masalah alkohol ini tidak terlalu banyak ya. Nah, dan juga kita perlu ingat awali dan akhiri hari Anda dengan 1 gelas air ya. Jadi bangun tidur minum 1 gelas air, setengah jam sebelum tidur minum 1 gelas air juga ya. Jangan sebelum tidur, nanti Anda pasti terbangun malam-malam pengen buang air kecil ya. Nah, tentang suplemen, apakah orang dengan HIV perlu suplemen? Nah, sebetulnya tubuh kita tuh memerlukan banyak vitamin dan mineral ya, supaya sel-sel tubuh berfungsi dengan baik. Orang dengan HIV memerlukan lebih banyak vitamin dan mineral karena diperlukan untuk perbaikan dan penyembuhan sel-sel yang rusak. Kadang-kadang makanan saja tidak menjamin kecukupan asupan vitamin dan mineral. Jadi boleh makan suplemen ya sebetulnya. Nah, tapi yang perlu Anda ingat, jika Anda mengkonsumsi suplemen, hindari makan vitamin saat perut kosong, nanti mual ya. Dosis tinggi beberapa jenis vitamin dan mineral tentu dapat berbahaya, terutama vitamin yang larut dalam lemak ya, vitamin A, D, E, K ya, mineral-mineral yang misalnya zat besi, kemudian seng ya, itu pun kalau berlebihan bisa mual ya. Dan juga perlu kita ingat mineral tertentu seperti kalsium, magnesium dan zat besi itu dapat mengganggu obat-obat HIV. Jadi Anda kalau mau makan suplemen, coba diskusikan dengan dokter yang merawat Anda ya, jangan lupa. Nah, kita akan membahas beberapa vitamin dan mineral yang mempengaruhi sistem imunitas tubuh ya. Nah, vitamin A dan beta karoten itu penting untuk menjaga kesehatan kulit, paru-paru dan lambung ya. Sumber dalam makanan itu hati ya, hati sapi, hati ayam misalkan, hati kambing ya, telur, susu, sayuran dan buah berwarna hijau tua, kuning dan yang berwarna orange, jingga ya. Juga pada ubi jalar, kuning dan jingga ya. Nah, perlu Anda ketahui lebih baik mendapatkan vitamin A dari sumber makanan daripada kita mengkonsumsi suplemen ya. Karena vitamin A itu toksik dalam jumlah besar, bisa timbul keracunan ya karena dia disimpan di dalam hati ya. Jadi tanpa terasa makin lama makin banyak kadarnya dalam hati tentu akan menimbulkan keluhan. Beta karoten dari suplemen pun kalau terlalu tinggi tidak baik karena ada penelitian yang menunjukkan bahwa asupan suplemen beta karoten yang tinggi itu meningkatkan risiko kanker paru pada perokok ya. Jadi lebih baik dari sumber makanan kalau vitamin A dan beta karoten. Wortel juga itu banyak mengandung beta karoten ya. Vitamin B kompleks seperti B1, B2, B6, B12, dan asam folat itu penting untuk menjaga kesehatan sistem saraf dan sistem kekebalan tubuh ya. Nah, sumber utama dari vitamin B kompleks ini misalnya kacang yang putih warnanya ya, seperti kacang merah tapi ini warnanya putih ya, white beans, kemudian kentang, daging apapun ya, kemudian ikan, ayam, semangka, biji-bijian seperti kuaci ya, kemudian biji bunga matahari ya, nah, kacang-kacangan, alpukat dan sayuran hijau. Vitamin C itu juga penting untuk membantu mencegah tubuh dari infeksi dan membantu penyembuhan ya, baik dari infeksi maupun kalau ada luka ya. Nah, sumbernya yang utama adalah sayuran dan buah-buahan, semua banyak mengandung vitamin C ya. Nah, vitamin D itu penting untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi ya. Tapi dikatakan juga vitamin D ini berperan juga untuk sistem kekebalan tubuh ya. Nah, jadi sumber vitamin D itu susu yang diperkaya vitamin D3, ikan berlemak ya. Ikan berlemak itu contohnya ikan salmon, ikan sarden ya, dan sinar matahari ya. Kapan berjemur matahari itu sebaiknya antara jam 9 jam 10 ya. Cukup 15 menit seminggu 3 kali katanya cukup ya. Jangan berlebihan, jangan tengah hari bolong, nanti Anda bisa terkena kanker kulit ya. Nah, jadi vitamin D ini mungkin sulit untuk mendapatkan vitamin D dari sumber makanan, nah, tapi kita bisa memberi suplemen vitamin D ya.
antara 1.000 sampai 2.000 IU per hari itu sudah cukup. Jangan berlebihan juga ya, tidak baik. Berlebihan tentu timbul efek toksik ya, vitamin larut dalam lemak A, D, E, dan K. Jangan lupa itu. Vitamin E itu fungsinya melindungi sel dan membantu melawan infeksi. Sumbernya adalah sayuran yang daunnya hijau ya, minyak sayur itu juga mengandung vitamin E, alpukat dan kacang almond ya. Bila Anda mengkonsumsi suplemen, batasi maksimal 400 international unit per hari ya. Kalau berlebihan, risiko kematian oleh berbagai sebab ternyata ikut meningkat ya. Jadi dibatasi 400 international unit per hari saja. Zat besi ini kalau kekurangan zat besi akan timbul anemia ya. Jangan. Sumber zat besi sendiri ada banyak, sayuran hijau ya. Akan kita ingat film Popeye makan bayam kan. Nah, tapi perlu diingat sayuran hijau itu zat besinya itu yang Fe3+ ya. Yang mudah diserap itu Fe2+ ya. Nah, jadi kalau Anda makan sayuran hijau untuk mempertinggi penyerapan dari zat besi dari sayuran yang Fe3+, Anda harus makan juga vitamin C dosis kecil, misalnya 100 mg vitamin C yang tabletnya putih-putih itu ya, bisa beli kan yang generik. Nah itu supaya membantu penyerapan zat besi dari sayuran. Kemudian ya roti dan pasta yang whole grain itu juga mengandung zat besi, buah kering, kacang-kacangan ya, daging merah itu sumber yang paling bagus, tentunya paling mudah diserap. Daging merah itu seperti sapi dan kambing ya. Kemudian daging ayam mengandung zat besi tapi lebih sedikit dibandingkan dengan daging merah. Hati tentunya juga cukup banyak mengandung zat besi, ikan dan telur. Nah, zat besi ini dibatasi 45 mg per hari ya, karena zat besi ini bisa menimbulkan masalah bagi orang dengan penderita HIV ya, yaitu bisa meningkatkan aktivitas beberapa jenis bakteri ya. Nah, mineral yang lain itu selenium ya. Selenium penting bagi sistem kekebalan tubuh. Sumbernya biji utuh ya, whole grains. Contohnya kalau Anda makan roti itu macam-macam. Ada roti putih, roti whole meal, dan roti whole grains. Whole grains itu ada roti gandum yang ada biji-bijiannya ya. Nah, biji-bijian inilah yang banyak mengandung selenium ya. Nah, daging, ikan, unggas, telur, selai kacang, dan kacang-kacangan juga mengandung selenium ya. Kalau Anda makan suplemen selenium, batasi 400 mikrogram per hari. Jangan berlebihan karena tidak baik juga ya. Seng itu zinc ya bahasa Inggrisnya. Ini penting bagi sistem kekebalan tubuh. Sumbernya itu yang paling bagus daging, ikan, unggas, kacang-kacangan, susu dan produk susu, juga seafood ya. Nah, asupan seng maksimal kalau Anda makan suplemen itu dibatasi 40 mg per hari ya. Kalau kelebihan mual nanti ya. Nah, penderita HIV juga penting memperhatikan keamanan pangan ya. Nah, keamanan pangan ini sangat penting karena kita tahu bahwa sistem kekebalan tubuh penderita HIV kurang optimal. Jadi jika pengolahan makanan tidak memperhatikan keamanan makanan, bakteri, virus itu bisa masuk ke dalam tubuh sehingga menimbulkan sakit ya. Sehingga wajib sekali untuk mengolah dan memasak makanan dengan benar. Nah, jadi pedoman keamanan pangan itu pertama semua harus dibersihkan, termasuk meja dan semua peralatan. Cuci tangan dengan sabun dan air sebelum dan sesudah menyiapkan makanan. Periksa tanggal kadaluarsa pada kemasan makanan, ya. Jangan pernah makan makanan yang kadaluarsa, ya. Buang. Jangan sayang makanan, sayang badan. Cuci semua sayur dan buah yang segar dengan air bersih yang mengalir, ya. Nah, kemudian daging dan makanan beku kalau dari freezer dicairkan dalam refrigerator atau menggunakan microwave. Jangan ditaruh di suhu ruangan ya, karena bakterinya akan cepat berkembang biak ya dan menyebabkan penyakit.
selalu membersihkan talenan dan pisau, terutama yang bersentuhan dengan ayam dan daging ya, karena biasanya ayam itu banyak mengandung bakteri salmonella. Dengan sabun dan air panas cucinya ya, supaya sebelum memakai talenan dan pisaunya lagi ya. Nah, kalau bisa dipisahkan antara pisau dan talenan daging dengan pisau dan talenan untuk buah atau sayur yang dimakan mentah, itu tentu lebih bagus ya. Segala macam daging, ikan, dan ayam harus dikonsumsi dalam kondisi matang ya. Bila perlu Anda beli termometer untuk masak ya, yang daging itu yang ditusukkan ya. Nah, tusukkan pada bagian daging yang paling tebal dan suhu makanannya harus pada saat dimasak ya, harus antara 74 sampai 100 derajat Celcius, di mana kuman-kuman semua mati ya. Nah, jadi tidak ada salahnya investasi sedikit beli termometer untuk daging ya. Hindari makan telur mentah atau setengah matang, sebaiknya seafood mentah ya, daging mentah, dan susu yang tidak dipasteurisasi. Ini sekarang lagi populer nih, susu yang yang alamiah katanya ya, dari sapi atau kambing diperas langsung diminum. Itu tidak sehat ya, karena bisa mengandung bakteri yang berasal dari kambing atau sapinya ya. Itu bisa menimbulkan penyakit. Kemudian kulkas di rumah dijaga ya, refrigerator 4,5 derajat Celcius, kalau freezer harus 0 derajat Celcius ya, harus beku kan, atau mungkin kurang dari 0 derajat Celcius ya. Nah, simpan sisa makanan di refrigerator, buang sisa makanan yang sudah lewat 3 hari ya. Jangan Anda kalau menaruh makanan sisa, kasih stiker tanggal berapa supaya Anda tidak lupa ya. Lewat 3 hari buang. Nah, panaskan makanan yang dari kulkas itu sampai lebih dari 60 derajat Celcius ya. Jadi makanannya harus rata panasnya sebelum dimakan. Kalau ada makanan yang sudah lama, buang. Jangan sayang makanan ya. Kalau ada yang berjamur atau busuk, buang ya. Kalau Anda ragu-ragu ini masih bagus atau enggak, buang. Jangan sayang makanan, sekali lagi ya. Kalau Anda masak airnya air dari keran, dari ledeng ya, masak air sampai mendidih sebelum diminum. Nah, saya akan membahas tambahan ya, diet untuk membantu efek samping dan keluhan dari penderita HIV. Nah, untuk mual-mual karena obat misalnya ya, atau karena penyakitnya, itu mungkin minum jahe enak ya. Nah, hindari minum selama sedang makan. Jadi minum sedikit sebelum makan supaya mulutnya agak basah, kemudian makan, selesai makan baru minum lagi ya. Makan makanan kecil seperti crackers sebelum bangun tidur. Jadi rasa mualnya agak berkurang ya. Crackers itu seperti yang asin-asin itu ya, biskuit yang asin. Kemudian makan porsi kecil tapi sering, camilan kecil setiap 1-2 jam. Hindari makanan berlemak yang sangat manis dan juga yang berbau tajam ya. Jadi hindari durian ya. Nah, jangan ya. Nah, masalah mulut dan menelan tentu kita harus menghindari makanan yang keras seperti sayur mentah ya. Nah, cobalah makan sayuran yang sudah dimasak dan buah yang empuk ya, seperti pisang dan buah pir yang kita taruh di luar sampai sudah kuning empuk baru kita makan ya. Hindari makanan dan minuman yang panas ya, nanti mengganggu menimbulkan luka di mulut. Minuman dingin atau suhu ruangan biasanya lebih nyaman di mulutnya ya. Dan hindari pedas karena pedas tentu akan merangsang lapisan mulut ya. Nah, kemudian coba makanan yang empuk seperti bubur, nasi tim ya, kentang yang dihancurkan, mashed potato, yogurt, oatmeal ya, scrambled eggs ya, jadi telur yang diorak-arik, cottage cheese dan buah kalengan. Juga bilas mulut dengan air supaya menjadi lebih lembab dan membuang sisa makanan ya. Jadi kalau kita makan selanjutnya makanan terasa lebih enak. Hindari jeruk dan tomat karena dia sifatnya asam ya, tajam untuk mulut ya. Nah, kalau ada yang menderita diare, harus sering minum air atau Oralit, batasi minuman yang mengandung gas ya, dan juga minuman yang mengandung gula, karena makin menjadi diarenya nanti ya. Hindari makanan berlemak dan pedas tentunya, dan hindari susu dan produk susu.
makan porsi kecil tapi sering, tiap 1-2 jam ya. Nah, jadi pesan untuk dibawa pulang, pertama, makan sehat, memperkuat tubuh dan sistem kekebalan. Jika berat badan berkurang, Anda harus makan diet tinggi protein dan tinggi kalori. Bila kelebihan berat badan, terutama yang gemuknya di perut ya, turunkan berat badan agar lebih sehat ya. Kemudian jangan lupa olahraga untuk meningkatkan nafsu makan dan juga untuk menjadi lebih sehat ya. Nah, minum banyak air membantu tubuh menghadapi obat-obatan. Jika muntah atau diare, tentu harus minum lebih banyak ya. Selalu ingat keamanan pangan. Jaga dapur yang harus bersih selalu, cuci makanan dengan bersih, dan selalu berhati-hati dalam menyiapkan dan menyimpan makanan. Gunakan makanan dan minuman tertentu untuk mengatasi keluhan dan efek samping yang Anda alami ya. Sebelum mengkonsumsi suplemen vitamin dan mineral, Anda wajib menghubungi dokter Anda ya. Baik, mungkin dari saya sekian. Terima kasih atas perhatian Anda. Ya, terima kasih banyak, Dok. Lengkap dan banyak juga ternyata sih konten yang tadi sudah dipaparkan oleh Dr. Yohanes ya. Kalau saya boleh nanggapin sedikit ya Dok ya sebelum lanjut ke Kang Firman, sebetulnya tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok ya antara orang yang tidak positif HIV sama orang yang positif HIV. Cuman ada beberapa hal yang mungkin harus menjadi perhatian lebih aja gitu ya terkait masalah kebersihan makanan dan lain-lain. Nah Dok, ini pertanyaan pembuka aja Dok, cuma satu pertanyaan aja lah dari saya. Tentunya setiap orang itu kan pasti punya kebutuhan kalori yang berbeda-beda ya Dok ya. Nah, maksud aku gimana caranya teman-teman bisa mengetahui kebutuhan kalori yang dibutuhkan gitu oleh masing-masing tubuh karena pasti beda. Cara yang termudahnya itu seperti apa Dok? Betul. Jadi cara termudah itu ya kita lihat dulu ya. Kalau kurus itu 35 kalori per hari, per kilogram berat badan per hari. Kalau kurus atau kurang berat badannya kita bisa 35 sampai 40 kalori per kilogram berat badan per hari. Kalau Anda berat badannya normal, bagus ya. Itu berat badan itu kita lihat dari tinggi badan ya. Nah, jadi menghitungnya pakai indeks massa tubuh ya. Nah, jadi menghitungnya itu berat badan dibagi tinggi badan pangkat 2 dalam meter ya. Nah, jadi misalnya tinggi 155, beratnya 55 ya. 55 dibagi 1,55 pangkat 2 itu hasilnya 22,9. Nah, itu batas atas normal. Normal 18,5 sampai 22,9 ya. Kalau Anda berat badannya bagus ya, itu normal 25 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Itu untuk menjaga berat badan supaya stabil ya. Kalau Anda kelebihan berat badan, kurangi, dihitung 25 kilokalori per kilogram berat badan per hari, dikalikan berat badan saat ini dikurangi 500 ya. Nah, itu harus dihitungnya begitu. Tapi biar lebih gampangnya daripada pusing-pusing, Anda hubungi dokter gizi yang terdekat ya, supaya lebih jelas tentunya ya. Nah, Ya, itu tadi tayangan mengenai aplikasi Sobat Sehat ya teman-teman. Baik, kita langsung masuk ke sesi diskusi yang kedua. Kang Firman sudah hadir ya Kang Firman ya? Tadi saya udah cek
Halo Kang Firman. Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Firman, sebelum mulai mungkin Kang Firman bisa memperkenalkan diri dulu, Kang Firman. Oh, itu. Coba. Firman, tinggal di Jakarta. Dulu sih aktif di beberapa di ini ya di LSM, tapi sekarang sejak 2013 saya terakhir di PPK UI, Pusat Penelitian Kesehatan UI, program penanggulangan HIV. Habis itu udah memilih buat apa ya, buat usaha sendiri aja gitu. Ya, Jadi ya. udah nggak di, tapi tetap sih kadang-kadang ngasih edukasi ke mana-mana lah. Maksudnya emang kalau emang ada yang butuh ya kita kasih edukasi gitu. Tetap berjuang di jalur yang sama lah. Ya, ya, ya. Jadi masih bergelut menjadi aktivis HIV/AIDS ya, Ya, Kang ya. Firman ya. Ya, saya dengar dari teman-teman panitia katanya kalau Kang Firman sekarang akan bercerita. Dulu Ya. pernah ngalamin ini ya, fase-fase jadi apa sih, kelebihan berat badan gitu, Ya, betul. obesitas, kemudian sampai akhirnya melalui proses yang lumayan mungkin ya. Nah, Betul. itu jadi bisa mengatur pola hidup menjadi lebih sehat. Nah, untuk sekarang bisa dimulai aja Kang Firman untuk berceritanya. Ya. Dipersilakan Kang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terima kasih. Senang sih ada apa namanya, ada yang ngasih kesempatan saya buat bicara, sharing, berbagi pengalaman. Jadi menarik sih tadi yang dijelasin sama Dr. Yohanes ya. Memang permasalahan apa orang dengan HIV biasanya di awal-awal kita terinfeksi HIV itu biasanya kekurangan berat badan, terus ya itu karena misal berbagai infeksi, gangguan jamur dan lain-lain, akhirnya kita jadi apa keinginan buat makannya menurun, kurus. Nah, pas banget mungkin nih ya buat beberapa teman yang udah menjalanin terapi ARV lebih dari 10 tahun kayak saya udah 14 tahun ya, 14 sampai 15 tahun, hampir 15 tahun. Punya permasalahan yang apa ya, yang berbeda gitu. Kalau yang tadi apa namanya susah makan, ini malah berat badannya pada kelebihan. Tinggi saya itu 175, terakhir berat badan saya tahun lalu 111. Jadi memang udah obesitas sih, obesitas banget tuh. 2019 saya coba diet. Tadinya sih tanya sih sama dokter, saya pasien di rumah sakit Sulianti Saroso. Tanya, dok, waktu itu berat badan saya udah mengkhawatirkan lah, udah 80 dan 90. Dok, saya mau diet gimana dok? Nggak usah lah, ngapain diet, yang penting kan sehat. Ya udahlah. Tahun depan lagi naik sampai berat badan saya 111. Saya pikir udah nggak nyaman dari segi manapun juga gitu kayaknya ini. Nyari baju susah gitu kan. Kalau misalnya naik angkot atau naik Gojek gitu ya, naik apa ojek online, kayaknya motor sempit banget ini bangkunya kayak begini. Setiap kita datang apa setiap abang ojek online datang terus dia ngeliat kita gitu. Mungkin dilihat gede banget ini gue bawa. Motor rusak nih motor. Jadi dari situlah pokoknya banyak hal lah. Tidur itu sakit semuanya. Kasur baru beli kempes, jadi gede biayanya jadinya kan. Wah udah ini mah harus diet gitu. Akhirnya 2019 nyoba diet itu gagal. Jadi kita ngurangin nggak makan malam, nggak ini gagal. Gimana nih ya? Terus 2019 akhir nyoba lagi, berhasil turun 10 kilo, tapi cuma bertahan 1 bulan, naik lagi balik ke awal. Nah saya ingat banget itu bulan Januari 2020 itu udah mulai diet. Tapi masih gitu nggak tahu kayak gimana sih cara diet gitu. Awal pandemi jadi pemicu nih, awal pandemi. Wah, pandemi nggak boleh keluar, takut kan kita kan. Mana obesitas gitu kan. Obesitas kita takut mau keluar-keluar, ya udahlah di dalam rumah. Nah, yang pertama kali itu adalah saya berhenti ngerokok. Karena nggak keluar-keluar kan. Mau keluar takut gitu. Pertama berhenti ngerokok. Nggak pernah ngerokok, berhenti ngerokok. Wah, berhenti ngerokok aja bisa. Ini berarti buat diet bisa nih pasti. Ya udah, saya mulai ngejalanin diet, baca-baca segala macam. Nah, ternyata itu apa namanya? Rumusnya diet itu ternyata yaitu pasokan kalori yang dikurangin. Itu dihitung, memang perlu dihitung gitu. Kalau diet nggak boleh sembarangan. Ya udah, saya menjalanin diet itu dari bulan Juli lah, bulan Juli.
Dari bulan Juli itu mulai diet terus sampai turun 30 kilo dari 110 sekarang berarti 75. Berarti 75. Turun 30 kilo. Lumayan sih 30 kilo. Banyak juga. Nah, itu cara dietnya gimana ya? Saya ngurang-ngurangin pasokan semuanya. Tapi semuanya dihitung dengan baik. Ada temen yang ngerti diet, jadi saya diet. Nah, di sela-sela diet, saya mulai belajar. Oh, ternyata kalau misalnya kita mau diet itu metabolisme tubuh kita harus bagus dulu. Gitu. Kalau misalnya kita stres, kita nggak akan pernah bisa diet karena semua metabolismenya berantakan, pembakaran kalorinya nggak baik. Itu kan kita makan moodnya juga jadi nggak baik, kadang jadi banyak banget gitu, jadi semuanya diperbaikin, tidurnya diperbaikin. Nah, terus saya emang dari dulu hobi sepeda, jadi pas diet itu didukung oleh bersepeda. Saya waktu itu diet itu 1 hari porsi sepedaannya punya target sendiri lah 30 kilo gitu, 1 hari 30 kilometer naik sepeda. Kalau bakaran kalorinya kalau misal pakai aplikasi itu sekitar 30 kilo itu 900-an ya, 800 sampai 900 kalori tergantung segimana kencangnya detak jantung kita gitu. Itu yang pengaruh sama pembakaran kalori. Nah, setelah kita ngerasain itu turun berat badan, wah badannya lebih enak gitu, tidurnya lebih teratur gitu. Makan makanan juga saya batasin yang sehat-sehat lah. Kalau dulu kan saya makan dulu 1 hari 6-7 kali. Jadi isinya makan aja. Sampai kalau teman ketemu lagi makan. Kesana ketemu lagi makan. Jadi foto itu diupload di Facebook gitu sama teman lagi makan. Isinya lagi makan aja. Nah, kerjaannya makan aja sih. Gitu. Nah, dari situ ya udah mulai belajar keseimbangan gizi gitu. Termasuk olahraga ya kan. Salah satunya kita buat nyeimbangin gizi kita olahraga, kayak contoh misalnya kelebihan lemaknya lebih, ya udah dengan olahraga bisa kepangkas lemaknya gitu. Proteinnya lebih misalnya ya bisa kepangkas. Pokoknya dengan olahraga juga memperbaiki metabolisme tubuh kan. Kalau misalnya kita olahraga metabolismenya bagus, ya akhirnya kita juga kesehatan tubuhnya, imunnya juga akan jadi lebih bagus gitu, insya Allah. Gitu. Jadi pokoknya perjalanannya lumayan panjang sih. Benar-benar diet ketat gitu. Sampai sekarang diet ketat gitu. Pokoknya nggak minum gula, itu saya nggak berlebihan, pokoknya benar-benar sesuai porsinya gitu, karena banyak banget temen yang nggak sadar kadang-kadang kan, wah minum ini apa. Jadi kalau minum saya sekarang air putih aja. Kalau kebutuhan karbohidrat ya masih makan nasi, cuman dibatasin, karena kalau misalnya udah nggak dibatasin udah kacau lagi, naiknya cepet lagi gitu. Ini Kang Firman tadi menarik ya, kalau Kang Firman itu sampai sehari bisa main sepedaan 30 kilo. Saya kalau dari Bandung itu 30 kilo tuh sampai Tanjung Sari, Kang, itu jauh pisan lah kasarnya mah. Ya. Nah, aku nebaknya gini sih. Kang Firman itu berarti udah punya kondisi fisik yang bagus dan mungkin ya, atau kalau misalkan kondisinya sedang tidak bagus, apa Kang Firman sempat ngalamin ini nggak kayak overtraining gitu, Kang? Karena si porsi latihannya volumenya langsung tinggi gitu, langsung 30 km. Ya, itu ada dampak yang negatifnya gitu? Enggak, jadi sebenarnya sih enggak langsung 30. Jadi waktu itu kan saya diet dari 2019 ya, udah hobi sepedahan, cuman enggak rutin. Terus akhirnya rutin, itu juga sepedaan kita gabung di komunitas. Jadi memang ada fasenya. Dari mulai pelan gitu. Saya minggu kemarin, 1 minggu kemarin itu 240, 70 dari 200-an lah minggu kemarin. Jadi memang jadi kegilaan sepeda gitu. Tapi memang dihitung juga sih, waktu kita juga sepedanya enggak misalnya waktu itu minggu kemarin tuh ke Bogor itu 92 kilo, tapi kan di Bogor istirahat sebentar, terus kita lagi gitu. Semuanya dikondisikan sesuai, nggak maksain lah pokoknya gitu. Latihan sih sebenarnya ininya latihan gitu. Jadi nggak langsung segitu gitu. Kalau overtraining, pokoknya kita sih nggak maksain lah. Pokoknya kalau capek karena seneng kali ya. Jadi karena seneng, jadi bener-bener semangat gitu sepedahannya. Saya juga rajin sih. Ini beberapa suplemen tuh.
suplemennya banyak karena anak saya kebetulan atlet juga, anak saya atlet taekwondo. Jadi keracunan dari dia juga, dia dapat ini gitu kan. Nah, tuh suplemen saya banyak banget. Emang sekarang udah bener-bener perhatiin makan dan apa namanya dan suplemen gitu. Mau makan pokoknya ada cara gampang sih di diet mungkin apa namanya kalau bisa lihat di internet ada namanya apa? Piring piring keseimbangan gizi. Jadi biasanya serat itu setengah piring. Setengah piring itu serat. Nasinya itu seperempat. Nah, seperempatnya lagi bisa protein dan lain-lain gitu. Nah, seratnya itu bisa dicampur sayur sama buah gitu. Seperti itu. Ya aku shock aja 30 kilo kan jauh gitu. Iya, Soalnya banyak juga kan orang yang pengen diet tapi musiman gitu kan. Jadi kayak musiman kayak kesannya mau diet itu bukannya pola sehat yang dijaga dengan konsistensi kan sebenarnya kuncinya konsisten ya iya sebenarnya. benar-benar. Tapi malah jadi kayak bayar utang gitu. Disekaligusin langsung ekstrim, disekaligusin langsung ekstrim gitu. Nah, proses sampai mendapatkan tubuh yang ideal ini Kang, itu untuk mengatur porsi makanan ada permasalahan nggak kayak dari biaya saya jadi memperbaiki pola hidup sehat makanan jadi lebih mahal gitu misalnya kan? Iya, sepertinya kayak gitu kali ya. Ya, tapi nggak selalu sih relatif ya. Kayak misalnya tadi dokter Rona bilang kan, dokter apa ya, dokter Jonathan bilang, Dokter Johannes. bisa dia bilang bahwa kan protein banyak juga yang murah sih. Kayak misal sayur-sayuran tuh nggak terlalu mahal. Cuma rasanya biasanya nggak enak kan. Ya tapi nggak apa sih. Kalau mau yang rasanya enak dimasak. Kebetulan saya hobi masak. Jadi kalau di rumah yang masak saya bukan istri dari dulu. Jadi saya memang hobi ngutak-ngutik makanan gitu. Maksudnya yang masak memang saya di rumah. Jadi ya udah beli bahan, masak sendiri, beli bahan, masak sendiri. Kalau misalnya dari segi harga, kalau misalnya mau lebih sehat ya kayak gitu sih, ada pengorbanannya juga gitu. Salah satunya masalah biaya. Iya, 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 iya. Masalah biaya karena kita pengen makan makanan yang beragam dong tentunya ya Kang ya. Iya. Walaupun sebetulnya si makanan sehat yang murah juga banyak gitu ya. Oke. Jadi memang kalau yang saya pelajarin ya, kita memang wajib sih makan dengan makanan yang beragam. Salah satu kunci kalau mau keseimbangan gizi ya itu karena nggak ada satu makanan yang mengandung semuanya gitu kan. Jadi memang harus makan ini. Nah yang repot kalau misalnya beberapa teman kan ada yang saya mau diet nih tapi saya nggak suka ini nggak suka ini. Terus saya bilang dobrak dulu itu. Kalau mau apa namanya mau gizi seimbang harus dobrak. Nggak boleh ini nggak suka ini nggak suka gitu. Pokoknya harus didobrak dulu itu biar mau makan sayur. Kadang paling repot sayur sih ya, sayur sama buah gitu itu agak repot. Padahal dari Soalnya situ yang sebelum rasa mah hanya di lidah ya Kang ya, tapi kan yang butuh nutrisi itu badan. Kalau ya, rasa kan hanya berhenti di lidah kan sebetulnya. Selanjutnya mah kita harus mau makan gitu. Makanya itu pelajaran yang saya dapat juga dulu waktu jadi atlet digituin sama pelatih. Gak akan disiapin makanan yang sesuai dengan selera, tapi yang sesuai dibutuhkan oleh badan kamu kayak gitu. Jadi mau nggak mau ya udah telan gitu. Nah Kang, tadi kan Kang sebenarnya udah menjelaskan sedikit alasan lah ya, alasan kenapa aku mau kembali ke pola hidup sehat. Tapi motivasi terbesar Akang gitu sebetulnya sampai masuk emang benar-benar konsisten untuk menjaga pola hidup sehat itu apa? Apakah hanya sekedar karena stigma kah gitu dari pandangan tukang ojek online misalnya gitu atau emang karena emang beneran karena baju atau apa yang mendasari karena menurutku konsistensi untuk diet itu sangat penting kan gitu. ya. Sebenarnya sih motivasi awalnya sih ini sih ya sayang keluarga kali. Ya usia-usia yang saya udah kepala empat gitu ya usia saya ada segini apalagi kita wah walaupun takdir kematian mah di tangan Allah gitu ya. Maksudnya HIV positif kalau misalnya nggak dijaga saya masih pengen lihat anak-anak aja sih punya misi tuh ngeberhasilin anak-anak gitu. Kalau misalnya kita sakit, kita yang nggak bener, kita nggak bisa kerja, gimana gitu aja sih. Emang pengen hidup sehat, makanya rokok juga udah berhenti. Gitu. Bener-bener emang pengen sehat aja gitu. Ngelihat orang yang sehat tuh enak gitu kayaknya. Coba Kang, tadi tuh asalnya berat badan Kang tuh dari berapa kilo? 111, 111. Tinggi badan berapa Kang? 175. Tinggi badan 175, berat badan 111. Harusnya berat badan idealnya mungkin di sekitaran 70 sampai 75 kg mungkin ya. Iya. Dok, nanti tolong dikoreksi kalau aku salah. Kalau hanya ngelihat dari tinggi badan dan berat badan, sementara kan harusnya idealnya diukurnya pakai hitungan apa sih indeks massa tubuh kan sebetulnya ya. Itu sampai dari 111 sampai sekarang itu berapa kan berat badannya? Sekarang 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 berapa?
Sekarang 78, kadang-kadang 77, pokoknya ini aja, naik turun aja. Udah 30 kiloan lebih, udah berhasil nurunin. Prosesnya Kang berapa lama? Saya waktu itu karena ini ya, jadi ceritanya ini banyak yang ada yang mentorin gitu kan, karena tertantang buat pokoknya harus bisa. Itu prosesnya 5 bulan kali ya. Memang cepet banget sih, karena 5 memang bulan. benar-benar diatur banget. Pokoknya benar-benar ada yang mentorin gitu. Dia memang mentor buat diet. Jadi ngitung gizi, ngitung itu. Dan sayanya juga memang kebetulan pas itu emang lagi lagi hot-hotnya gitu, semangat. Jadi konsisten banget. Benar-benar konsisten gitu. 5 bulan aja Kang itu buat nurunin Iya. 30 sekian kilo. Makanya saya juga nggak percaya juga sih gitu ya. Kalau orang kadang-kadang bilang, wah, tapi teman-teman di Facebook sih tahu sih. Karena saya selalu update gitu. Walaupun mungkin itu terlalu cepat gitu, mungkin terlalu cepat nggak bagus ya udah. Tapi sih pada saat itu saya turun sebenarnya sampai 74. Tapi di 74 muka saya tuh nggak enak diet, cekung banget karena saya dari gemuk kan. Jadi orang lihatnya sakit ya, banyak yang bilang gitu. Kemarin makanya dinaikin lagi, jadi stabil di 78, 78, 77, 78 sekarang. Siap. Oke Kang, kita tahan dulu Kang ya. Kita balik lagi sama Dokter Johannes. Dok, Dokter. Ya, Dokter mungkin bisa dimulai dengan sebelum ke pertanyaan ya. Bisa memberikan tanggapan Dok dari pengalamannya Kang Firman Dok. Baik, itu Firman ini luar biasa ya. Motivasi sangat kuat. Itu motivasi laki-laki yang tidak egois. Bagus sekali Firman ya. Sayang anak, sayang istri. Nah itu yang selalu saya katakan pada bapak-bapak yang perutnya buncit. Ya, bapak ini mesti ingat, anak umur berapa Pak? Yang paling kecil misalnya ya, umur 2 tahun, perutnya buncit sekali. Bapak harus ingat, anak itu baru bisa mandiri umur 25 tahun, jadi Bapak 23 tahun harus sehat untuk kalau sayang sama anak istri. Nah, jadi itu motivasi yang cukup kuat ya. Dan pada Kang Firman luar biasa. Dalam hal pola makan, ya sebetulnya pola makan itu harus bisa seumur hidup. Diet, saya nggak bilang pasien saya dikasih diet, karena kalau orang dengar kata diet, orang tuh langsung konotasinya negatif ya. Semua pada jadi merasa diet itu tidak enak kan. Nah, rasanya tidak enak, pokoknya makannya kelaparan gitu, itu salah ya. Kita kalau saya mengatakannya makan sehat. Makan sehat itu ya tidak boleh berbeda jauh dengan apa yang dimakan oleh yang bersangkutan. Misalnya orang Bandung sehari 3 kali makan nasi, masa nggak boleh makan nasi? Boleh ya, cuma diatur, dianjurkan untuk makan sehat. Makan sehat itu yang bagaimana? Yaitu masih boleh makan karbohidrat ya, tapi jangan terlalu banyak, porsinya nanti diatur. Yang paling gampang pedomannya itu menggunakan pedoman piring makan sehat. Piringnya diameter 20 cm dibagi 2 ya. Setengahnya sayur kalau mau gampang diingat. Setengahnya lagi seperempat karbohidrat nasi, seperempatnya protein tanpa lemak ya. Jadi misalnya makan daging ya. Masaknya ya seperti Kang Firman ini kayaknya jago masak, masaknya jangan digoreng-goreng ya supaya kalorinya rendah. Jadi kalau masak ditumis atau dicah, minyak sedikit boleh ya, cuma untuk tumis bumbu kan, kuah-kuah, semur, rawon, sop yang tanpa santan. Bumbunya pun ditumis pakai minyak tidak masalah kalau sedikit ya. Kemudian ditim ya, dipepes, misalnya pepes tahu, toh murah ya, pepes telur asin juga tidak mahal ya, itu sumber protein ya. Kemudian bisa juga dibakar sesekali, asal dipanggang, asal harus yakin matang ya. Nah kalau dibakar seperti sate harus matang. Nah jadi makannya 3 kali sehari makan nasi boleh, asal mengikuti tadi piring makan sehat. Kemudian untuk camilan, upayakan makan buah-buahan ya. Jadi kita sehat. Kalau camilannya gehu, bala-bala, batagor, ya gimana kita bisa sehat ya. Nah jadi Firman ini udah bagus sekali bisa menurunkan sampai 30 kilo lebih, tapi tidak harus turun 30 kilo untuk mencapai kesehatan ya. Kalau turun 10% dari berat badan itu sudah bagus. Misalnya yang 100 kilo
turun menjadi 90. Itu cukup bagus ya dari segi kesehatan. Tapi tentu dia masih agak gemuk, tapi resiko penyakit menurun drastis ya. Nah, Firman luar biasa bisa menjaga berat badan dari sampai 74 kemudian naik sampai 78, itu wajar ya, tidak apa-apa karena memang kan diprotes sama teman-teman pipinya colong. Jadi sangka sakit ya Firman ya. Nah, bagus Firman menjaga berat badannya karena dia rajin olahraga. Yang luar biasa olahraganya sampai 30 km. Berarti itu mungkin lebih dari 1 jam ya naik sepedanya ya. Nah, memang untuk menjaga berat badan yang sudah turun itu perlu agak lama olahraganya, seminggu paling sedikit 4 jam ya. Nah, jadi pesan saya untuk Firman, jaga pola makan sehat ya. Jangan berlebihan untuk supaya daya tahan tubuh pun tetap bagus ya. Nah, kemudian olahraga juga dijaga terus-menerus seumur hidup supaya tetap sehat. Hebat sekali Firman, luar biasa. Keren-keren Kang Firman. Terima kasih Dok. Dok, kita ini udah jam 8, kita langsung mulai, saya bantu untuk membaca pertanyaan-pertanyaan ya Dok ya. Pertanyaan pertama itu datang dari Kang Aan. Aduh, ini aku salah ya. Pokoknya namanya Aan. Mengapa masih banyak pendamping _konselor _nakes yang tidak memahami food safety atau keamanan pangan, sehingga banyak larangan makan terhadap teman-teman yang positif HIV mungkin yang kadang nggak masuk akal. Padahal kebersihan makanan selama penyiapan, pengolahan, penyajian, dan penyimpanan jauh lebih penting dibanding larangan makanan-makanan tertentu. Memahami pertumbuhan bakteri dan resiko pada ODIF terkait CD4 harusnya menjadi penting untuk dijadikan bahan edukasi, alih-alih daripada harus melarang makan sate dan lalapan, padahal ada cara lain yang lebih aman untuk dikonsumsi. Nah, daripada sate dan lalapan yang dilarang, tapi es batu, aduh Bandungnya keluar kan. Tapi kalau es batu yang udah jelas pembuatannya mungkin nggak jelas, nah malah nggak pernah dilarang, katanya gitu. Nah, gimana Dok? Ya, memang tidak semua ya tenaga kesehatan atau konselor itu paham tentang food safety ya. Nah, itu kan perlu pendidikan khusus. Jadi mungkin ada baiknya ke depan semua konselor dan juga yang tenaga kesehatan yang berhubungan dengan ODIF itu memahami food safety supaya bisa memberikan penjelasan yang lebih komprehensif. Itu harus ada kursusnya tersendiri ya. Nah, sampai bisa misalnya untuk yang produsen makanan itu harus memahami HACCP ya, Hazard Analysis and Critical Control Points ya. Itu nanti bisa mendapatkan sertifikat HACCP ya. Nah, itu tapi harus yang komprehensif sekali. Jadi untuk yang petugas-petugas di lapangan cukup memahami tentang food safety yang sederhana saja ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Itu tidak terlalu sulit untuk diterapkan ya sebetulnya. Tapi khusus masalah sate tetap hati-hati sekali karena Anda harus yakin satenya matang ya. Nah, mungkin agak gosong sedikit nanti, jadi biasanya tadi agak keras ya. Jadi kalau masaknya di rumah itu kita bisa pakai termometer daging khusus. Jadi kita bisa tahu seberapa matang kalau di atas 74 derajat Celcius itu matang ya. Semoga menjawab. Terima kasih. Baik, teman-teman juga yang akan bertanya ke Kang Firman juga boleh silakan ketik di chat ya. Selanjutnya ada dari Iman Saifullah. Saya Iman, pasien dari Rumah Sakit Bungsu, mau bertanya, apakah baik kalau kita mengkonsumsi air mineral, tapi air mineral yang dingin dari kulkas? Apakah itu berpengaruh pada kesehatan ODA seperti kita? Dan pertanyaan yang kedua, sebelumnya berat badan saya 55, sekarang 67. Apakah bagi saya cukup gemukan atau bagaimana? Gitu. Nah, tinggi badannya tidak disampaikan sayangnya ya. Nah, jadi kalau naik 12 kilo itu harus hati-hati. Kalau Anda pria ya tadi ya namanya ya. Kalau pria pasti gemuknya di perut. Kalau gemuknya di perut timbul masalah ya. Bisa muncul penyakit diabetes, hipertensi, tekanan darah naik, kolesterol dan trigliseridanya meningkat ya. Kemudian bisa jadi juga perlemakan hati. Tentu semuanya nanti akan mendukung timbulnya penyakit jantung dan kardiovaskuler ya. Nah, apakah minum air es boleh? Air dingin boleh ya. Mitosnya memang kalau minum air dingin nanti jadi gemuk, itu salah ya. Itu mitos itu muncul ya karena orang melihat kalau di wajan kena air dingin
lemaknya nempel di pinggir ya. Disangkanya perut kita juga seperti wajan, kalau kena air dingin minyaknya nempel semua di perut ya. Salah ya. Nah, kita minum air dingin sampai di lambung menjadi 37 derajat Celcius. Kita minum teh hangat yang lebih dari suhu tubuh kita, misalnya 45 derajat Celcius, sampai di dalam perut sama, didinginkan menjadi 37 derajat Celcius supaya optimal untuk pengolahan makanan dan minuman di tubuh kita ya. Jadi minum air dingin boleh selama airnya air matang. Apalagi ini katanya air mineral ya. Tentunya yang dalam kemasan, dalam botol ya. Itu boleh-boleh saja diminum kalau kondisi dingin atau suhu ruangan terserah ya, bebas. Oh, tadi saya mau nambahkan tadi Firman turunnya cepat ya. Itu lumayan cepat, tapi apakah itu berbahaya? Tidak ya. Boleh turun tadi 30 kiloan 5 bulan. Itu ya normal ya, sebetulnya turun berat badannya tidak terlalu cepat ya. Biasa-biasa saja. Nah, jadi cukup bagus, tapi yang penting bisa menjaga untuk jangka panjang ya. Seperti Firman sudah berapa bulan bertahan dengan berat badan 74 sampai 78 kilo, itu bagus ya. Jadi turun berat badan cepat tidak bermasalah sebetulnya ya. Justru yang permulaan itu turun berat badan itu makin banyak turun berat badan awal itu mencerminkan ke depan itu turunnya bisa lebih banyak daripada yang turunnya sedikit. Ya, berarti orangnya kan mungkin bandel atau ya tidak mau mengikuti saran-saran dari dokternya ya. Ya, ini banyak banget ini dokternya aja. Mudah-mudahan keburu waktunya. Kemudian ada pertanyaan dari Susi Susanti. Kalau punya kebiasaan mengkonsumsi kopi setiap hari, apakah ada efek jeleknya buat ODIF? Nah, tapi aku tambahin juga ya doknya, selain kopi, itu kan lagi tren ya sekarang minum kopi, terus rokok sama begadang dok. Apakah itu juga akan berpengaruh kepada metabolisme tubuh, khususnya untuk orang dengan HIV/AIDS? Silakan. Ya. Untuk kopi, kalau minumnya cuma sehari sekali tidak masalah ya. Nah, kalau orangnya tidak mempunyai masalah dengan lambung, seperti saya minum sehari 3 kali kopi ya. Nah, udah dari kecil sudah coffee addict. Tapi untung saya tidak mempunyai masalah dengan lambung saya. Juga tekanan darah saya normal ya. Jadi kopi itu kontraindikasi pada mereka yang punya riwayat sakit MAH. Kemudian yang ada riwayat hipertensi belum dikontrol ya. Kemudian yang suka berdebar-debar jantungnya ya. Nah, kemudian juga yang gemetar kalau minum kopi ya, itu dihindari minuman yang mengandung kopi. Nah, kemudian kalau merokok tentu jelas tidak sehat ya. Merokok itu tindakan yang egois tentunya ya. Enak buat dirinya sendiri, orang lain tidak enak ya. Saya juga tidak suka kalau bau rokok, nanti kan semua badan dan pakaian dan rambut semua berokok ya. Kita menjadi perokok pasif itu pun lebih berbahaya daripada perokok aktifnya. Jadi hindari merokok ya. Kalaupun ada merokok di tempat yang terpencil silahkan ya. Nah, jangan mengganggu orang lain. Nah, kemudian sampai sekarang masih ada orang yang merokok di dalam lift ya. Itu luar biasa ya. Itu tindakan yang sangat-sangat egois. Nah, kemudian kalau begadang, apakah itu baik? Begadang, kalau Anda banyak kerjaan, itu kecuali ya, kepaksa mengerjakan pekerjaan. Tapi kalau begadangnya nonton Netflix, nonton apa, itu tidak ada gunanya ya. Kalau Anda kurang tidur, nanti tidur itu sebaiknya minimal 7 jam ya, dalam kondisi gelap. Jangan siang-siang tidur ya. Paling bagus tidur itu dalam kondisi gelap, karena itu memang kodratnya harus demikian supaya hormon di dalam tubuhnya bagus. Nah, masalah yang kurang tidur itu nanti besoknya makannya jadi banyak ya. Karena ada hormon yang meningkat di dalam tubuh. Ya, kalau kita kurang tidur, hormonnya yang bikin kita pengen makan yaitu hormon ghrelin, dia meningkat ya, sehingga nanti orangnya cenderung pengen makan. Nah, banyak makan. Juga orang kan kalau udah kurang tidur, badannya tuh rasanya nggak enak. Nah, karena takut sakit dia makan banyak ya. Itu jadi makanya bahaya. Yang sering begadang cenderung gemuk ya. Jadi jangan banyak begadang kalau memang tidak terpaksa ya. Mungkin cukup menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih dokter. Ini aku sambil milih pertanyaan-pertanyaannya karena banyak sekali itu kayaknya nggak akan bisa kebacain semua. Saya yang berkaitan dengan HIV/AIDS.
Oh ya, perlu diingat kurang tidur itu daya tahan tubuh menurun juga ya. Jadi Anda harus cukup tidur 7 jam, jangan lupa ya. Ada pertanyaan lain? Ada dok, ini tadi tuh saya ngebaca ada teman-teman yang berat badannya asalnya berat banget, kemudian dia jadi turun jadi 45 kg. Tadi siapa ya? Ya. Oh ini dari selamat malam dok, saya sebelumnya didiagnosa positif HIV, berat badan saya pernah mencapai 120, kemudian turun drastis sampai 45. Nah kemudian karena disiplin ARV akhirnya dia naik lagi jadi 75 kg. Apakah nggak menutup kemungkinan akan kembali BB saya menjadi 120 kg karena pengaruh ARV yang saya konsumsi? Gitu dok, jadi mungkin ada kekhawatiran terkait minum ARV jadi membuat badannya jadi berat lagi gitu. Baik, nah jadi Anda bagus ya kalau dari 100 sekian kilo menjadi 45 kilo, kemudian naik lagi berat badannya karena konsumsi ART yang bagus ya, itu bagus sekali. Karena makin turun berat badan, maka prognosa Anda, kemungkinan Anda bertahan menghadapi infeksi virus itu makin kecil, ya makin jelek. Jadi terapi Anda sudah sangat bagus. Teruskan terapi ART-nya, jangan pernah berhenti ya. Nah, apakah terapi ART-nya menyebabkan berat badan naik? Bukan ya. Anda kalau mau mencegah berat badan jangan sampai naik seperti dulu di atas 100 kilo, harus makan sehat ya. Jangan makan yang terlalu banyak kalorinya, kalori tinggi itu dihindari. Misalnya yang digoreng-goreng ya, gorengan itu kalorinya tinggi. Ya, termasuk misalnya orang Bandung kan gehu, bala-bala, kan cireng, cimol, itu semua dikurangi, termasuk kerupuk ya. Kemudian makanan olahan, sosis, kornet, nugget juga dikurangi ya. Dan nanti kalau masak itu masak yang sehat. Tadi sudah saya katakan kan, tumis atau cah, pepes ya, kuah-kuah, semur rawon sop tanpa santan ya, dipanggang sesekali, dipanggang itu yang matang tadi ya, jangan mentah. Nah, itu yang penting Anda lakukan. Jadi minuman pun sama, jangan yang manis-manis. Anda minum air bening, teh tawar gitu ya. Jadi hidupnya yang sehat. Cemilan usahakan buah-buahan tapi tidak di jus, dimakan biasa ya, dipotong-potong kemudian dimakan. Semoga bisa menjaga berat badan Anda ya, sehat selalu. Ya, terima kasih dok. Ini terkait sekarang masalah herbal dok. Satu ada berbicara terkait masalah herbal kayak jamu-jamuan itu seperti bagaimana, apakah itu bagus atau enggak. Kemudian saat konseling banyak larangan terkait makan daging untuk orang dengan HIV/AIDS dok. Itu kenapa ya katanya gitu? Baik, jadi untuk herbal, saya sendiri kalau misalnya banyak pasien itu menurunkan berat badan, ada juga yang menaikkan berat badan ya. Maaf, saya orang timur, tapi saya tidak pakai yang namanya herbal. Ya, kenapa? Karena efektivitasnya kurang. Ya, kedua, jangan pikir bahwa herbal itu selalu aman. Contoh ya, buah mengkudu, cangkudu, ya, buah noni. Nah itu banyak kan digembar-gemborkan sebagai obat dewa untuk terapi diabetes, darah tinggi, sakit lah. Nah, padahal buah noni itu racun untuk ginjal, ya. Jadi hati-hati ya, jangan terus-terusan makan buah noni, nanti ginjalnya rusak ya. Nah, jadi ada obat-obatan yang lebih efektif, misalnya kalau di Amerika, di Hawaii dan sekitarnya ya, buah noni itu digunakan untuk mengurangi rasa sakit. Tapi Anda makan Panadol, paracetamol saja sudah lumayan kan, dan paracetamol jauh lebih aman dibandingkan buah noni untuk ginjal ya. Jadi kalau saya lebih pilih obat-obatan biasa yang jelas efeknya bagaimana, efek sampingnya bagaimana itu jelas sekali ya secara medis. Kemudian pertanyaan kedua tentang larangan makan daging ya. Jadi makan daging untuk orang dengan HIV itu yang penting kita yakin bahwa dagingnya dimasak dengan sempurna ya. Boleh saja misalnya Anda makan rawon, itu kan digodoknya agak lama supaya dagingnya empuk. Tentu kumannya mati semua ya. Tidak usah terlalu takut ya. Ayam goreng suhunya tinggi. Nah,
Ayam gorengnya nah, itu tentu kuman-kumannya pun mati ya. Jadi boleh-boleh saja makan daging-dagingan asal matang ya, tidak ada pantangan. Kalau yang setengah matang atau bahkan mentah tentu ada resiko kontaminasi dengan bakteri ya. Nah, bakteri-bakteri ini tentu berbahaya seperti ayam. Ayam itu harus matang. Baik untuk penderita HIV maupun orang sehat, ayamnya harus dalam kondisi matang kalau kita konsumsi karena daging ayam itu cenderung banyak mengandung salmonella yang bisa menyebabkan penyakit tipes ya. Nah, jadi telur pun sama. Telur itu kadang-kadang juga mengandung salmonella di dalam telurnya. Jadi kalau saya lebih cenderung sukanya telur yang matang ya. Tapi jangan seperti di rumah makan Padang ya, digoreng sampai kering, itu tidak sehat ya. Maksudnya banyak sekali minyaknya kan. Nanti kita jadi gemuk dan kolesterolnya naik ya karena terlalu banyak minyak jenuh di dalam telurnya. Mungkin semoga menjawab ya. Jadi dok sebetulnya untuk pantangan kan ini kan banyak banget ya, dok yang ngeluhin masalah pantangan makanan karena positif, salah satunya adalah makan daging. Mungkin maksudnya lebih ke keamanan makanan itu sendiri mungkin ya sebetulnya. Untuk keamanan pangan, jadi Ya, jangan keamanan makan pangan. daging mentah. Daging apapun boleh, silakan, asal matang ya, dipanggang dengan matang, dimasak, direbus dengan matang gitu kan. Pokoknya jangan makan daging mentah, termasuk sushi ya. Kita makan dagingnya yang ikannya yang matang-matang saja, cari aman ya. Ya, baik. Sebelum aku minta tanggapan ke Kang Firman, dokter minta tolong satu lagi dok dijelaskan ya indikator seseorang itu sehat itu secara metabolisme itu yang seperti apa dok? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Ya, metabolisme itu rata-rata orang sehat ya. Nah, rata-rata orang tuh tidak ada masalah dengan metabolisme sebetulnya ya. Nah, metabolisme baru melambat kalau orangnya hipotiroid, kekurangan hormon tiroid ya. Metabolisme meningkat pada hipertiroid ya, kelebihan hormon tiroid, kemudian pada yang menderita infeksi, penyakit-penyakit itu cenderung menaikkan metabolisme ya, sehingga orang yang sakit tentu kebutuhan kalorinya akan meningkat ya, kebutuhan protein pun kadang-kadang meningkat juga pada mereka yang olahraga berat, misalkan binaragawan, binaragawati itu memerlukan asupan protein yang cukup tinggi juga ya. Kang Firman misalnya sering olahraga sepeda itu juga memerlukan tambahan asupan protein karena selama olahraga berat itu banyak protein otot yang rusak dan mesti diganti ya, sehingga asupan proteinnya boleh lebih tinggi. Nah, metabolisme orang yang turun berat badan pun itu mengalami penurunan. Misalnya Kang Firman tadi turunnya banyak, nah dia metabolisme turun juga ya. Nah, harusnya untuk yang 78 kilo misalnya metabolismenya harusnya segini. Firman diturunkan ya, lebih rendah daripada yang seharusnya untuk 78 kilo. Kenapa? Karena badannya ingin mengembalikan berat badan ke 100 kilo lagi. Nah, itu sebabnya Firman bagus sekali, dia olahraganya rajin, seminggu lebih dari 4 jam taksiran saya ya. Nah, memang syaratnya untuk menjaga berat badan supaya tidak naik ke semula, itu olahraganya harus lebih banyak ya. Harus 4 jam seminggu minimal. Kalau lebih bagus ya. Asal jangan nanti naik sepeda ke Punclut buat makan nasi timbal komplit, wah itu jangan ya. Sebaiknya olahraganya khusus bolak-balik misalnya kan dari rumah nanti pulang ke rumah lagi ya makan di rumah ya. Jadi makannya tetap sehat walaupun Anda olahraga. Banyakan teman-teman saya gitu Kang Firman, cari makanan. Olahraga sepedanya ya. Ya, Kang Firman, makasih dok. Untuk Kang Firman, saya ingin bertanya Kang Firman. Ini juga kan banyak teman-teman yang sharing pengalaman terkait masalah minum obatnya kan gitu. Jadi apakah obat-obat tertentu sepengalaman Kang Firman gitu jadi bisa membuat seseorang menjadi naik berat badan, nambahin atau ngurangi nafsu makan atau gimana gitu sepengalamannya Kang Firman itu gimana kan? Terkait masalah obat sama si pola yang dihasilkan kalau misalkan kita mau hidup sehat lagi gitu. Ya. Kalau terkait sama obat sih sebenarnya nggak ini ya nggak ada pengaruhnya, cuman masalah ini aja sih mungkin kadang kita kebiasaan kita yang itu kayak tadi dokter, kebiasaan kita yang bikin kita nggak sehat gitu. Kadang kita begadang, kadang kita kalau obatnya sendiri sih nggak mengganggu sih.
Kalau misalnya saya bilang karena minum ARV ada yang jadi gemuk, ada yang tetap, ada berarti kan apa namanya korelasinya nggak ada sih sebenarnya ke naik berat badan. Itu biasanya kebiasaan kita aja gitu. Itu nanti mungkin bisa ditanggapin sama dokter. Gimana dokter tuh? Jadi benar nggak sih si ARV itu emang bisa bikin kita berat badannya jadi nambah naik atau malah jadi bikin kurus atau gimana gitu? Kenapa? Highly active antiretroviral therapy, ART ya, itu bisa naikkan berat badan karena dengan terapi retroviral yang bagus, maka virus count-nya akan menurun, ya, infeksinya membaik, ya, kemudian CD4-nya naik kan. Nah, dengan kondisi demikian, metabolismenya menurun. Tadinya dengan infeksi yang tinggi, dia metabolisme lebih tinggi. Tapi dengan terapi yang bagus, infeksi menurun, metabolisme pun menurun. Sehingga kebutuhan akan kalori berkurang, padahal dia makannya sama. Ya. Jadi ada kelebihan asupan kalori, nah berat badan mulai naik, walaupun makannya sama. Ya. Nah, jadi dengan terapi yang baik, berat badan penderita HIV akan naik juga. Ya. Jadi tidak begitu berhubungan dengan apa yang dimakan, tapi lebih pada kondisi infeksinya yang makin membaik dengan terapi yang tepat. Baik. Terima kasih. Kang Firman, ada yang mau ditambahkan lagi, Kang Firman? Terkait pengalaman obat-obatan nggak ada ya, Kang Firman ya? Sebenarnya lebih ke masalah pola aja gitu. Iya, jadi yang penting sih ini aja sih, pesan aja ke teman-teman. Kalau bisa pokoknya perbaikin. Karena beda banget rasanya kalau misalnya kita memang makan dengan pola yang sehat gitu, di badan beda. Saya itu dulu pasti begadang ya, sekarang jam 9:30 udah ngantuk karena bangunnya juga pagi gitu, terus kegiatannya banyak, sesuai makan sama apa yang kita makan benar-benar ini itu benar-benar beda deh, di badan beda banget, bisa dicoba gitu. Kalau olahraga lagi kencang, porsi makan jadi ikutan nambah nggak, Kang Firman? Karena kalori masuk sama kalori keluar, maksudnya kalau kita olahraga kan kalorinya keluar tuh. Ya Pasti justru minta itu, jadi ganti tuh. itu olahraga ini bisa bisa membayar keinginan saya makan banyak. Contoh kalau hari Minggu saya biasanya sepedaan, kadang sering ke Bogor, pokoknya harus lebih dari 70 kilo karena kalori yang dibakar di atas 1.000. Nah, kalau dibakar di atas 1.000, saya berarti bisa makan banyak nih. Itu adalah keuntungan. Jadi kalau logikanya gini aja, kalau lo mau makan banyak ya lo olahraga dulu buat bayarnya gitu. Jadi badannya yang bermasalah itu justru ketika kitanya nggak olahraga, makannya tetap banyak, akhirnya si kalori itu dipendam jadi lemak, ya akhirnya ngegedein gitulah ya kasarnya. Koreksi aja kalau aku salah. Kalori tapi tetap hitung protein ya. Makanya kata dokter bilang saya ada ini susu whey. Jadi minum, ternyata gini, saya juga baru tahu bahwa saat kita olahraga otot kita kan rusak dalam arti yang baik gitu ya, rusak. Nah, buat recovery-nya itu ternyata butuh protein. Jadi kalau badan kita pegel-pegel itu ternyata karena kurang protein. Biasanya proteinnya memecah jadi asam amino ya, Dok ya. Jadi bisa jadi kalau pegel-pegel ya, berarti kita kurang protein. Jadi kalau olahraga kalau bisa makan protein, jadi nggak terlalu pegel-pegel gitu buat recovery ototnya. Ya, jangan lupa minum yang cukup ya. Nah, kemudian juga stretching supaya menghindari cedera otot ya. Nah, tapi perlu diingat jangan makan banyak terus olahraga banyak. Itu salah ya. Itu termasuknya sakit jiwa, yaitu bulimia. Bulimia yang non purging. Kan biasa bulimia itu ada yang memuntahkan makanan, tapi ada bulimia yang tidak memuntahkan makanan, caranya yaitu olahraganya berlebihan. Salah ya. Jadi kita tetap olahraga itu untuk sehat. Seminggu 4 jam dibagi 4 atau dibagi 3 ya. Kemudian atau dibagi 6 boleh ya. 6 kali 40 menit tidak sulit kan? Tidak perlu naik sepeda sampai keluar kota, jalan kaki di sekitar rumah cukup ya. Nah, tapi dengan olahraga yang lebih terbagi, misalnya 6 kali 40 menit, itu kan 4 jam ya, seminggu. Itu nafsu makan menjadi tidak terlalu tinggi. Ya, jadi olahraga yang terlalu berat, 1,5 jam atau lebih, itu cenderung meningkatkan nafsu makan, ya, sehingga keinginan makan lebih besar, sehingga berat badan susah untuk turun. Ya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Kita tetap makan sehat, hidup sehat. Olahraga yang teratur, jangan berlebihan, tapi secukupnya, itu lebih bagus. Ya. Olahraga yang terlalu berlebihan juga nggak bagus juga ya, Dok ya? Ya, indikator kalau kita overtraining gitu, karena mumpung nih motivasi aku lagi kenceng nih, Dok, itu selain saya mulai ngatur makan, olahraga saya kencengin tapi saya nggak ngukur. Nah, indikator kalau ada nggak sih indikatornya kalau misalkan
oh saya udah mendapatkan porsi pola makan yang pas, saya juga sudah mendapatkan porsi olahraga yang juga pas. Itu kayak gimana, Dok? Indikatornya gampang. Satu, Anda dapat bekerja tanpa terganggu, rasa capek, rasa ngantuk. Anda merasa segar, ya. Nah, segar dan nyaman untuk bekerja sehari-hari. Nah, kemudian juga tidak ada rasa sakit di badan, ya. Setelah olahraga yang kalau berlebihan tentu akan timbul masalah, ya, wear and tear kan. Jadi dipakai dan ada juga sobek-sobek di otot misalnya kan, luka-luka di otot, sendi-sendi pun bisa terkena akibat dari olahraga yang berlebihan, ya. Jadi kalau secukupnya saja biasanya tidak masalah. Nah, kemudian juga tujuan olahraganya apa? Nah, kita bisa lihat juga kalau wanita jarang yang mau ototnya tumbuh ya seperti binaragawati kan, kebanyakan nggak mau kan, kebanyakan cuma pengen langsing sehat. Tentu jangan olahraga yang angkat beban terlalu berat ya. Nah, sifatnya aerobik, sepeda boleh, tapi sepeda pun jangan terlalu nanjak ya. Nanti betisnya besar kan, jelek juga ya. Kalau laki-laki tidak masalah, mau berotot pun silahkan kan tentunya ya. Nah, lain dengan yang mau jadi binaragawati silahkan. Nah, jadi olahraga yang cukup ya tidak terlalu capek. Jadi Anda moodnya masih terjaga dengan bagus, ya, nyaman, dan tentunya lebih sehat. Daya tahan tubuh pun dengan olahraga yang cukup meningkat. Olahraga yang berlebihan terlalu capek, malahan daya tahan tubuhnya menurun. Ya, hati-hati sekarang zaman COVID. Jadi olahraga secukupnya itu paling bagus. Seminggu 4 jam dibagi 6 ideal sekali ya. Atau ya 6 kali maksimal 6 kali 1 jam lah ya. Kalau memang dibagi-bagi 6 jam. Semoga menjawab ya. Terima kasih, Dok. Teh Tuti atau teman-teman dari panitia masih ada waktu berapa lama lagi ya? Udah selesai sih Teh. Nanti Udah kalau selesai. misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan ke IG-nya KPA Kota Bandung, nanti kita sampaikan ke narasumber. Oke. Baik. Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Terima kasih sudah sudah mengikuti webinar gizi dan nutrisi pada ODIF. Terima kasih untuk Dr. Yohanes untuk kesediaannya mengisi acara webinar ini. Terima kasih juga buat Firman untuk testimoninya. Terima kasih buat Gina yang sudah menjadi moderator pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Dr. Yohanes, jangan kapok. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Mungkin kalau masih ada Dr. Samuel Utoro, satu kehormatan dokter bisa hadir di sini. Dr. Samuel itu kan pengurus besarnya Perhimpunan Dokter Gizi Klinik ya, Dr. Yohanes. Ya, pengurus di PDKI Jaya. Oke, ya terima kasih untuk kehadirannya. Oke, saya kembalikan ke Tuti. Teh Tuti, mungkin Dr. Yohanes bisa menyampaikan, tadi belum disampaikan, Dr. Yohanes praktek di mana gitu, barangkali ada teman-teman yang mau konsultasi gitu. Oh iya, saya praktek di Rumah Sakit Melinda 1, Jalan Pajajaran 46, Bandung. Baik, Sebelahnya Mauneh ya, kalau Anda ingat pasti tahu Mauneh. Baik, terima kasih banyak Dok. Terima kasih. Teman-teman terima kasih banyak, saya mohon maaf, ini pertanyaan masih banyak yang belum bisa saya bacakan. Selanjutnya saya kembalikan sama Teh Tuti, dipersilakan Teh.